Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pernahkah kalian memperhatikan struktur organigram di kelas kalian? Biasanya, struktur organigram tersebut terdiri dari kepala sekolah, wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, dan turunan lain di bawahnya. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghormatan terhadap orang tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan stratifikasi sosial. Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan materi tersebut, mari kita bahas bersama-sama dalam video pembelajaran berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Secara garis besar, stratifikasi sosial merupakan suatu perbedaan dalam masyarakat di mana di dalamnya terdapat tingkatan. Lantas, apa ya kira-kira bentuk dari stratifikasi sosial? Secara umum, terdapat 4 dasar-dasar pembentukan dari stratifikasi sosial ini. Dasar pembentukan ya. Yang pertama, kekayaan atau ekonomi. Kemudian yang kedua ada keturunan. Yang ketiga ada pendidikan. Yang keempat yaitu kekuasaan. Nah, keempat ini adalah dasar-dasar yang menjadi tolak ukur atau pembentukan dari stratifikasi sosial. Misalnya seperti ini. Anggaplah Pak Budi tinggal di sebuah kota A, dia adalah seorang keturunan bangsawan misalnya. Kemudian dia memiliki banyak tanah yang bisa diolah, dia juga memiliki alat-alat produksi sendiri. Kemudian dari kekayaan yang dimiliki dan tanah yang dimiliki, beliau membuka lapangan kerja bagi warga-warga di kotanya. Lalu dikarenakan Pak Budi memiliki kekayaan yang berlimpah begitu kata masyarakatnya, Pak Budi kemudian menyekolahkan anak-anaknya dengan tempat yang bergengsi. Nah, dari situlah menjadi tolak ukur dari masyarakat lain bahwa ada hal yang disegani dari seorang Pak Budi sehingga mereka menganggap bahwa Pak Budi berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian untuk stratifikasi sosial ini terdapat 3 sifat, yaitu terbuka, tertutup, dan campuran. Nah, sifat dari stratifikasi sosial. Yang pertama, cara terbuka. Yang kedua, tertutup. Dan yang ketiga, ada campuran. Nah, untuk contohnya misalnya stratifikasi sosial secara terbuka, misalnya seperti ini. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai kelas-kelas sosial atau tingkat sosial yang mereka inginkan. Dikarenakan negara misalnya memiliki sistem terbuka seperti ini, mereka menghargai prestasi dan usaha yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, sehingga mereka mampu atau bisa atau diakui untuk mengejar kelas sosial yang mereka inginkan. Nah, itu stratifikasi sosial secara terbuka. Kemudian untuk secara tertutup, nah tertutup ini kebalikannya dari yang terbuka, yaitu mereka susah untuk menggapai kelas sosial yang mereka inginkan. Satu faktor yang menjadi tolak ukurnya yaitu keturunan. Misalnya anggap saja Bali atau mungkin negara India di mana mereka menganut kasta. Nah, dari kasta tersebut sudah ditentukan mereka dari golongan ini atau golongan ini mereka akan susah untuk menggapai atau meraih kelas sosial yang mereka inginkan. Nah, kemudian ada campuran. Dia tadi di tertutup akan mencontohkan Bali atau misalnya India yang menganut kasta. Misalnya kasta mereka ada 4 golongan ya. Yang pertama ada Brahmana, kemudian Ksatria, lalu Waisya, dan yang keempat ada Sudra. Nah, apabila mereka pindah dari negara tersebut, misalnya orang Bali yang menganut kasta, mereka pindah ke lokasi lain dan melakukan perkawinan campuran misalnya di kota lain atau negara lain, mereka bisa mengalami stratifikasi sosial secara campuran di mana mereka bisa menggapai kelas sosial tertentu yang mereka inginkan terlepas dari kasta yang mereka anut. Seperti itu ya untuk contoh dari stratifikasi terbuka, tertutup, dan campuran. Bisa dipahami ya?